Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah jahiliyah ke-42. Kita menyelesaikan masalah jahiliyah ke-42, yaitu asyirku fil mulk. Di antara kebiasaan orang jahiliyah menyekutukan Allah dalam hal kekuasaan. Seperti pendapat orang-orang Majusi, bahwasanya alam semesta ini memiliki dua pencipta, cahaya dan kegelapan. Cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan. Nah, ini orang jahiliyah, dan ini juga yang sayangnya ditiru oleh orang-orang Qadariyah. Ya, Qadariyah ada yang berpendapat yang menciptakan kebaikan Allah, kalau yang menciptakan keburukan manusia. Jadi maksiat ini tidak ditakdirkan oleh Allah. Yang baik-baik ditakdirkan Allah, tapi kalau maksiat ini ditentukan oleh manusia. Nah, ini tentu saja pendapat yang menyimpang, karena di antara iman, di antara rukun iman, yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Bukan baik saja, buruk juga. Artinya apapun keburukan yang menimpa kita itu sudah Allah takdirkan, termasuk maksiat. Ya, itu semua sudah Allah takdirkan. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu pembahasan kita yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah ke-43. Apa itu juhudul qadar? Mengingkari atau menolak takdir. Nah, orang-orang jahiliyah menolak takdir, menolak bahwa segala sesuatu Allah takdirkan, Allah tentukan. Ya, ini ya. Walaupun ini tidak semuanya. Nanti ada sebagian di antara mereka yang berpendapat perbuatan kejadian yang menimpa manusia ditakdirkan oleh Allah. Tapi sebagian lain yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Jadi mereka ada perbedaan pendapat di antara mereka, di antara orang jahiliyah. Tapi di antara mereka ada yang menolak takdir, ya. Nah, ini sedangkan kita umat Islam yakini beriman pada takdir termasuk rukun iman yang 6. Artinya kalau ada orang yang tidak beriman bahwasanya segala sesuatu sudah Allah takdirkan, yang baik maupun buruk, sama saja dia tidak dianggap beriman. Kalau tidak dianggap beriman berarti apa? Kafir, ya. Rukun iman, rukun itu harus dilaksanakan, Bapak ya. Kalau tidak dilaksanakan, sepakat para ulama kafir. Rukun iman itu ada 6. Salah satunya saja tidak dilaksanakan, kafir, bukan muslim, ya Bapak ya. Makanya para ulama terdahulu menyatakan Qadariyah ketika pertama kali muncul, para penolak takdir, para ulama memfatwakan mereka kafir. Karena mereka menolak semua takdir dan mereka menyatakan Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali setelah hamba melakukan perbuatan tersebut. Artinya secara tidak langsung mereka menyatakan Allah tidak tahu. Ya, Allah punya sifat apa berarti kalau tidak tahu? Bodoh. Dan itu sama saja celaan terhadap Allah, ya. Makanya para ulama terdahulu, sekali lagi, ketika muncul Qadariyah di Irak, Ibnu Umar berlepas diri dan menyatakan mereka bukan orang yang beriman, ya. Ini Bapak ya. Jadi wajib bagi kita beriman kepada takdir. Dan dalilnya yaitu sudah kita bahas ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa itu iman.
Maka dijawab oleh Nabi, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Nah, ini beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Itu dalil dari hadis. Adapun dalam Al-Quran banyak. Di antaranya di sini penulis Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalilnya dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan qadar, takdir, ukuran tertentu. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan berdasarkan takdir dan ukuran tertentu. Jadi ini tidak muncul begitu saja, semuanya sudah Allah takdirkan. Apapun yang Allah ciptakan sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, Bapak ya. Nah, ini ayatnya dan masih banyak lagi, nanti akan kita bahas juga ayatnya. Nah, keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan sini, wal qadaru min af'alillahi ta'ala wa la yaqa'u syai'un fi mulki illa wa qad qaddarahu wa sya'ahu subhanahu wa dzalika anna Allaha alima ma kana wa ma yakun bi ilmil azali alladhi huwa mausufun bi azalan wa abada. Takdir ini termasuk perbuatan Allah. Menakdirkan ini ada termasuk perbuatan Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam kekuasaannya, di bawah kekuasaannya, kecuali telah dia takdirkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kerajaannya. Kerajaan Allah di mana? Langit dan bumi ini kan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di langit dan di bumi kecuali itu sudah Allah tetapkan. Wasya'ah, dan telah Allah kendaki. Wadhalika, yang demikian itu anna ma'alima makan. Yang demikian itu karena Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, dan yang sedang terjadi berdasarkan pengetahuannya yang azali. Azali artinya dari sejak dahulu kala. Allah mengetahui itu. Yang mana dia punya sifat demikian dari sejak dahulu dan selama-lamanya. Jadi Allah mengetahui segala yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah ini. Tsumma kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah tulis itu di Lauhul Mahfuz, lembaran takdir ya. Jadi apa yang Allah ketahui, apa yang akan Allah takdirkan itu ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan tidak pula pada diri kalian kecuali itu sudah tertulis dalam kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Segala sesuatunya yang terjadi pada diri kita, musibah apapun, mau sakit kah, mau kematian orang kita sayangi, atau yang terjadi di bumi, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, semua itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami melaksanakannya, menciptakannya. Ini sudah Allah tulis ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, kata Allahu maqadiral khalq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alfasana. Allah telah menakdirkan segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah telah menakdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang ada di bumi, di langit 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi saya duduk di sini, ini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya saya diciptakannya langit dan bumi. Kapan diciptakannya langit dan bumi? Tahun berapa? Nggak ada yang tahu kan. Nah, 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah takdirkan. Nah itu ya, sudah Allah tentukan. Nah itu ada dalam Lauhul Mahfuz. Lalu Allah katakan, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Amat mudah bagi Allah untuk mencatat dalam Lauhul Mahfuz, lalu Allah wujudkan.
Itu dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ini hadis dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ketahuilah, ya. Ini perkataan kepada seorang sahabat Nabi, ketahuilah bahwasanya apa yang akan menimpa dirimu maka tidak akan meleset dari dirimu. Apa yang Allah tetapkan menimpa dirimu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan atas dirimu maka itu tidak akan mengenai dirimu. Nah, ini takdir, Bapak, ya kan? Apa yang Allah takdirkan menimpa kita tidak akan meleset dari kita. Misalkan Allah menakdirkan kita misalkan akan dapat rezeki berupa misalkan harta atau harta karun. Misalkan seorang lagi menggali di rumahnya nemu harta karun, ini sudah Allah tentukan. Misalkan ditentukan dari nanti tanggal segini, misalkan tanggal berapa, 14 September, tanggal 15 September 2024 ada di antara kita yang menggali di belakang rumahnya lalu nemu harta karun. Ini sudah Allah tentukan, maka pasti terjadi, tidak mungkin meleset. Jelas, Bapak, ya. Dan apa yang tidak ditetapkan untuk diri kita, maka tidak akan terjadi pada diri kita. Misalkan seorang tidak ditakdirkan oleh Allah meninggal tanggal 15 September besok. Allah tidak menakdirkan dia meninggal tanggal 15 September 2024. Kira-kira besok orang mati tidak? Tidak, walaupun 1000 orang berusaha untuk mematikan dia. Kenapa? Karena belum Allah takdirkan. Maka kita harus beriman kepada takdir Allah. Makanya kalau kita benar-benar beriman kepada takdir Allah, hidup kita tenang, tentram. Orang yang mudah stres, depresi dan semacamnya itu orang yang tidak beriman kepada takdir. Makanya sangat wajar orang-orang kafir banyak bunuh diri di Korea, di Jepang. Walaupun kemajuan teknologinya bikin kita kagum, kekayaannya bikin kita wah gitu, mereka ternyata banyak yang bunuh diri. Kenapa? Tidak ada iman di antara mereka, terutama iman kepada takdir. Mereka tidak meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan, sehingga ketika mereka berusaha keras bekerja lalu gagal, gak ada artinya, saya langsung loncat dari gedung tinggi, atau mungkin menyayat tangannya, atau mungkin minum obat misalkan sianida dan semacamnya. Nah, ini orang yang tidak beriman pada takdir. Maka kunci kebahagiaan diantaranya beriman kepada takdir Allah, meyakini segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Bapak, itu ya, orang beriman kepada takdir begitu. Ketika dapat nikmat, dia tidak akan sombong. Ini sudah Allah takdirkan, Allah menakdirkan untuk saya, maka untuk apa saya sombong? Dan ketika dapat musibah, dia tidak terlalu sedih. Ini sudah Allah takdirkan, masa saya nolak takdir Allah? Nah, ini ya, ini manfaat dari beriman kepada takdir. Lalu kita lanjut, Syekh menyebutkan dari lain, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Pena telah diangkat. Pena apa? Pena pencatatan takdir, dan lembaran ini sudah kering. Artinya takdir itu sudah selesai, sudah Allah tentukan dahulu, tidak akan berubah, Bapak, ya. Ini maksudnya. Lalu kata Syekh sini, fala yakunu syai'un illa bi masyiatillah subhanahu. Maka tidak terjadi sesuatu pun kecuali itu berdasarkan kehendak Allah. Kita harus yakin segala sesuatu yang terjadi ini berdasarkan kehendak Allah. Ya, bukan semata-mata kehendak kita. Kita bisa dapat jabatan yang tinggi, itu kehendak Allah. Kita kena musibah, itu kehendak Allah. Ya, wala yahsulu syai'un illa wallahu khaliquh. Dan tidak terjadi sesuatu pun kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah, kata dalam surat Az-Zumar,
Ayat 62, Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Sesuatu ini apa? Kata Syekh, khalaqal khair wa khalaqash syarr. Sesuatu itu bisa yang baik maupun buruk. Allah pencipta segala sesuatu, sesuatu yang baik maupun buruk. Wa qaddaral khair wa qaddarash syarr. Dan Allah menetapkan kebaikan dan menetapkan keburukan. Nah ini Bapak ya, kita harus yakin segala sesuatu Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menentukan, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyaingi Allah dalam hal ini. Mungkin ada sebagian orang bingung, kalau begitu Allah yang menciptakan iblis. Iblis kan jahat, kok Allah ciptakan? Jawabannya bagaimana? Allah ciptakan iblis atau tidak? Kan iblis jahat. Gimana Arsmanto? Yang menciptakan iblis siapa? Iblis kan jahat. Allah menciptakan yang jahat. Nah, gimana nih? Ya perlu kita ketahui, iblis memang jahat. Iblis adalah musuh Nabi Adam, kan musuh kita kan? Kenapa Allah menciptakan makhluk yang jahat? Ya, pasti ada hikmahnya. Perlu kita ketahui, takdir Allah semuanya pada hakikatnya baik. Yang buruk objeknya, tapi perbuatan Allah menakdirkannya itu pasti baik. Iblis makhluk yang baik atau buruk? Saya mau nanya. Buruk kan? Yang jahat apa taat? Jahat kan? Taat. Berarti kita katakan ini makhluk yang buruk. Iblis. Tapi penakdiran Allah atau penciptaan Allah iblis ini tidak dikatakan buruk. Iblisnya buruk, tapi Allah menakdirkan adanya iblis tidak buruk. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada rahasia di balik semua itu. Di antaranya apa hikmahnya? Adanya iblis menguji manusia. Karena Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak bisa mengetahui kebaikan kecuali setelah melihat adanya keburukan, ya kan? Kita bisa merasakan misalkan dingin kecuali kalau sudah merasakan panas, ya tidak? Kita bisa tahu ini baik karena di sini ada yang buruk. Dengan melihat kebalikannya kita bisa mengetahui, oh kalau ini baik berarti ini buruk, kalau ini gelap berarti ini terang. Itulah hikmahnya kenapa Allah menciptakan iblis. Iblisnya buruk, objeknya buruk, tapi penakdiran Allah adanya iblis ini pasti baik, ada hikmahnya. Nah ini ya, ini tentang takdir, kita harus beriman. Nah kata Syekh di sini, wa hadza ma yusamma maratibul imani bil qadar. Inilah yang dinamakan tingkatan iman kepada takdir. Iman kepada takdir ada tingkatannya yang harus kita yakini. Apa itu? Nah, Syekh ini meringkas dari yang sudah dibahas tadi. Awalan, yang pertama, al-imanu bi anna Allah alima kulli syai', alima kulla syai'in. Pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini tingkatan iman kepada takdir. Kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Yang baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ini harus kita imani ya. Pertama, iman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, annallaha kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Yang kedua, bahwasanya Allah menulis segala sesuatu dalam lauhul mahfuz. Allah menetapkan segala sesuatu dalam lauhul mahfuz. Artinya setelah Allah mengetahui segala sesuatu, Allah tetapkan itu dalam lauhul mahfuz. Allah tulis itu dalam lauhul mahfuz. Itu yang kedua. Salisan, yang ketiga, al-imanu bi anna Allah syaa kulla syai'in yaqa'u fi hadzal qaun. Yang ketiga, beriman bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Fala yaqul syai'un illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali itu dengan karena kehendak Allah. Nah, ini harus kita yakini. Tingkat keimanan 3 nih ya, harus kita yakini ya. Lalu rabi'an, yang keempat, al-imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'in. Beriman bahwasanya Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia pemelihara segala sesuatu. Ini berarti 4 Bapak ya.
tingkatan beriman pada takdir ada 4. Ini semua harus kita yakini. Kalau ada salah satunya yang tidak kita yakini, sesat bahkan kafir. Nah, ini hati-hati nih. Pertama, kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau ada orang menyatakan Allah tahu kejadian yang sudah berlalu, iya betul. Allah mengetahui kejadian yang terjadi sekarang ini, iya. Tapi kalau masa depan Allah tidak tahu. Apa status orang ini? Ini bukan orang yang beriman pada takdir, ini orang kafir ini. Karena secara tidak langsung menyatakan Allah punya sifat bodoh, tidak tahu. Maha suci Allah dari perkataan dan pendapat seperti itu. Nah ini, kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu. Lalu kedua, Allah tetapkan segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Allah tulis itu dalam Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi di sini di muka bumi, Bapak. Saya bisa duduk di sini di jam 7:12 di tanggal berapa sekarang? 14 hari Sabtu. Ini sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Kita harus yakin seperti itu. Kalau ada orang enggak, Allah tidak menulis itu dalam Lauhul Mahfuz, kafir. Karena ayat yang berbicara itu banyak, di antaranya sudah kita bacakan tadi ayatnya. Yang kedua, yang ketiga, beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini berdasarkan kehendak Allah. Jadi jangan sampai punya pikiran, oh ini terjadi dengan sendirinya. Apa yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah. Nah ini sama saja menolak takdir, dan itu kafir. Kalau ada pendapat seperti ini hukum alam. Nah, itu bahaya. Orang menyatakan hukum alam perlu tanya, maksudnya apa? Artinya Allah tidak menghendaki. Kalau dia menyatakan iya tidak menghendaki, oh kafir nih, bukan muslim. Kebanyakan masyarakat kita ini hukum alam. Iya, itu makanya perlu dicek dulu hukum alam itu apa. Kalau maksudnya sekedar ungkapan, artinya ini sudah kebiasaannya begini ya. Ini mungkin ya nggak masalah. Tapi kalau dia ditanya maksudnya apa hukum alam, apakah artinya Allah tidak menakdirkan, Allah tidak menghendaki? Kalau jawaban dia iya, wah ini bukan orang muslim ini. Walaupun ngaku muslim. Kalau di kamus takdir alam. Takdir alam. Alam. Wah itu hati-hati, ungkapan seperti itu hati-hati ya. Iya, seakan-akan kayak menolak takdir. Kita nggak boleh seperti itu. Seorang muslim harus punya ungkapan yang tidak boleh menyalahi akidah. Walaupun niatnya baik, Bapak. Jadi dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga caranya. Lahirnya baik atau tidak kalimat tersebut. Nggak cukup niat saja, oh niat saya kan baik. Nggak bisa. Dalam Islam yang dinilai niat dan cara. Niatnya baik tapi caranya salah, salah. Caranya baik tapi niatnya salah, salah. Niat dan cara harus baik ya. Jadi nggak boleh seorang cuman sekedar niatnya baik tapi caranya salah, tetap salah. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Hai orang-orang beriman, jangan berkata kepada Nabi ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Ra'ina Bapak sama unzurna sebenarnya maknanya sama. Artinya perhatikanlah kami. Wahai Nabi, perhatikanlah kami. Para sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, perhatikanlah kami. Ra'ina. Ini. Tapi Allah ganti, Allah larang. Kenapa? Karena ucapan ra'ina bisa diplesetkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengucapkan ra'ina, tapi maknanya bukan perhatikan kami, tapi kamu ini kena penyakit ru'una, gila. Artinya kamu ini gila. Ra'ina. Padahal maknanya apa tadi? Bisa perhatikanlah kami. Jadi kalimat ini memiliki dua makna. Satu makna baik, satu makna buruk. Allah larang. Diganti dengan unburna, karena unburna tidak bisa diplesetkan. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga lahirnya bagaimana. Kalau lahirnya baik, ambil. Lahirnya buruk, tolak. Walaupun niatnya baik ya. Jadi nggak bisa cuma, oh niat saya kan baik, niat saya baik. Nah, dalam Islam yang dinilai bukan cuma niat, tapi juga caranya. Nah itu ya.
Jadi tadi ucapan ini hukum alam, kita tanyakan dulu maksud hukum alam itu apa. Kalau maksudnya hukum alam artinya ini biasanya terjadi dalam alam semesta, tapi bukan berarti saya nolak takdir, tapi maksudnya ini biasanya terjadi pada alam semesta. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah. Tapi kalau dia mengatakan enggak, apakah maksudnya Allah tidak menakdirkan? Iya. Allah tidak menghendaki? Ya. Alam lah yang menentukan. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Salah, batil, dan kufur. Sama saja dia menolak takdir Allah. Nah, itu Bapak ya. Jadi ini kita harus yakin tingkatan iman pada takdir. Pertama, kita harus yakin Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi. Lalu kedua, Allah juga menetapkan, menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun akan terjadi. Sudah Allah tulis itu. Lalu ketiga, Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini sudah Allah hendaki. Jadi tidak muncul dengan sendirinya. Lalu keempat, beriman bahwasanya Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah berkehendak misalkan mematikan manusia, lalu dimatikan. Siapa yang mematikan? Allah. Allah berkehendak misalkan seorang manusia lahir di tanggal 15 September besok di desa Muntai sini. Allah kan pertama, Allah tahu kan nanti tanggal 15 September akan ada seorang anak lahir di desa Muntai. Allah juga menetapkan itu dalam Lauhul Mahfuz. Menetapkan itu dalam Lauhul Mahfuz. Allah juga menghendaki. Lalu yang mewujudkan siapa? Allah juga. Ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan kita, ya. Nah, hadza huwal imanu bil qadar. Inilah iman kepada takdir. Wal jahiliyah kan yunkiruna bil qadar. Sedangkan orang-orang jahiliyah mereka mengingkari takdir, ya. Apa dalilnya? Syekh menyebutkan 3 dalil. Dalam surat Al-An'am di sini 148, An-Nahl 35 dan Az-Zukhruf ayat 20. Saya bacakan satu aja Bapak ya karena panjang. Dalil pertama bahwasanya orang-orang jahiliyah nolak takdir. Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Orang-orang musyrik akan berkata, seandainya Allah berkehendak, kalau memang Allah berkehendak, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Begitu juga leluhur kami, dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu. Orang-orang musyrik berkata, kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Begitu juga leluhur kami tidak berbuat syirik. Kalau Allah berkehendak. Artinya apa? Allah tidak berkehendak. Berarti nolak apa namanya? Takdir. Oh, Allah tidak berkehendak. Nah ini Bapak ya. Ini tafsiran pertama. Karena kata para ulama ini memiliki 2 tafsir Bapak ya. Ada yang menafsirkan maksudnya Allah itu tidak berkehendak. Kata mereka, "Lau kana lillahi masyiatun ma tarakana na'malu hadhil asya." Kalau memang Allah punya kehendak, tentu Allah tidak akan membiarkan kita melakukan ini. Melakukan apa? Syirik. Ini kalau Allah berkehendak. Tapi kata mereka Allah tidak punya kehendak. Faqasduhum nafyal qadar. Maksud mereka menolak takdir. Dan ini Bapak, ketika mereka menyatakan Allah tidak punya kehendak, mereka seperti orang-orang Mu'tazilah. Jadi dalam hal ini mereka orang-orang Mu'tazilah menyerupai orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah berkata Allah tidak punya kehendak dalam hal kekafiran, keimanan, kebaikan, keburukan. Innama hadza min sun'il ibad. Semua yang terjadi pada hamba ini perbuatan hamba. Jadi Bapak, jadi apa yang kita lakukan, saya mengambil ini nih, bismillah, perbuatan saya sendiri, bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah, bukan, tidak takdirkan Allah. Ini orang Mu'tazilah, para penolak takdir Bapak ya. Jadi mereka yakin segala sesuatu murni kekuasaan hamba, kekuasaan artinya perbuatan hamba, dan Allah tidak punya andil dalam hal ini.
Ini para penolak takdir. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang jahiliyah. Ini pertama Bapak ya. Lalu yang kedua, penafsiran tadi, seandainya Allah berkehendak, tentu kami tidak berbuat syirik. Maksudnya apa? Annallaha radin an af'alina. Artinya Allah ridho dengan perbuatan kami. Maksudnya gitu. Maksudnya Allah itu ridho dengan perbuatan kami. Karena kalau Allah tidak ridho, tentu Allah tidak akan membiarkan kami berbuat syirik. Ini artinya Allah ridho dengan perbuatan syirik. Ini juga batil. Jadi mereka menganggap mereka melakukan demikian ini takdir Allah dan mereka tidak punya kehendak dan pilihan sama sekali. Berarti serupa dengan kelompok Jabriyah. Sekte Jabriyah yang menyatakan segala sesuatu sudah Allah takdirkan dan manusia tidak punya kehendak dan pilihan sama sekali. Manusia itu seperti robot yang seperti dipakai robot belok kiri, belok kanan. Seperti apa rumput yang diterbangkan ke arah utara, dia maka bergerak ke arah utara. Angin ke arah timur, dia ke timur. Ini Jabriyah dan ini pendapat yang benar apa salah? Salah ya. Memang segala sesuatu sudah Allah takdirkan, tapi Allah juga memberikan kepada kita apa? Kehendak dan pilihan ya. Jangankan dalam masalah amal soleh, dalam masalah sepele aja kita punya pilihan ya kan? Makanya Bapak, kalau untuk membantah orang-orang model gitu yang beralasan kita ini terpaksa tidak punya pilihan, segala sesuatu sudah Allah takdirkan, tidak punya kehendak, saya sudah memberikan contoh, berikan kepada orang itu 2 hidangan, yang satu rendang, yang satu maaf tai jawi. Kira-kira yang dia pilih mana? Apakah dia pilih tai jawi? Bagaimana sudah takdir Allah, saya terpaksa. Atau dia pilih rendang? Rendang kan? Kenapa? Dia punya kehendak dan pilihan. Jadi nggak ada manusia yang terpaksa hidup di dunia ini. Dia bisa milih mau surga atau neraka, tinggal dia milih yang mana aja. Jelas apa ya? Ya dengan ini mungkin cukup. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah jahiliyah yang berikutnya atau mungkin sempurnakan masalah jahiliyah yang tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.